rekan-rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Aqualadia Group. Nah, untuk rekan-rekan profesional yang mau menyaksikan video ini, jangan lupa yuk dukung kami dengan subscribe channel ini. Dan berhubung subscribe itu gratis, jangan lupa ya di subscribe dan agar kami juga dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di video Dynamic Talk by Deco Learning Aqualadia Group. Rekan profesional, bertemu lagi dengan saya Oktaverina yang akan membawakan sesi ini, dan saya sudah ditemani oleh salah satu fasilitator dari Deco Learning yang mungkin sudah familiar ya untuk rekan-rekan profesional yang sering menyaksikan video kita. Nah, langsung saja ada di sebelah saya Bapak Muhammad Siddiq PMP. Halo Bapak, apa kabar? Bapak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Iya, sehat. Nah Pak, mungkin ada juga dari rekan-rekan profesional yang baru pertama kali nih menyaksikan video Dynamic Talk nih Pak. Boleh dong Bapak sharingin pengalaman Bapak, dan Bapak dari background mana? Oke, terima kasih Mbak Okta. Jadi salam kenal bagi para rekan-rekan profesional. Nama saya Muhammad Siddiq. Ya, saya profesinya adalah sebagai practitioner di bidang organizational, portfolio, program and project management. Sudah lebih dari 10 tahun saya bergerak di bidang ini ya, dengan berbagai macam klien dari berbagai macam industri ya, dari mulai perbankan, financial, kemudian juga dari energi mining, kemudian juga ada dari manufacturing dan lain-lain. Kira-kira seperti itu Mbak. Ya, terima kasih ya Pak ya, untuk Bapak sudah mau menyempatkan waktunya nih Pak untuk di video kali ini. Ya, pastinya saya juga kangen juga sih, pengen sharing-sharing juga dengan rekan-rekan profesional. Nah, untuk rekan-rekan profesional, pembahasan kita hari ini adalah tentang 5 kesalahan umum dalam membuat project schedule. Nah, berhubung di sebelah saya sudah ada Bapak Siddiq, langsung saja kita tanya tentang pengalaman beliau ya, gimana Pak? Oke, jadi terkait dengan pembuatan project schedule, memang ada beberapa kesalahan yang umumnya sering dilakukan ya terkait dengan pembuatan project schedule ini. Nah, yang pertama biasanya pada saat pembuatan project schedule itu banyak rekan-rekan kita yang terbiasa membuat project schedule itu tanpa didahului dengan adanya scope baseline yang cukup jelas ataupun yang sudah dengan jelas terdefinisi, sehingga menyebabkan pada saat pembuatan project schedule ini banyak hal-hal yang kemudian diulang-ulang proses pembuatannya, dikarenakan tanpa adanya scope baseline yang jelas, maka kemudian schedule ini nanti masih bisa sering berubah-berubah ya, dikarenakan memang scope-nya juga belum cukup jelas atau cukup fix seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, umumnya adalah yang sering menjadi kesalahan pada saat membuat project schedule adalah project schedule ini dibuat oleh seorang project manager ataupun project leader tanpa melibatkan anggota timnya. Ya. Padahal dalam hal ini anggota tim memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuatan project schedule, dikarenakan mereka lah yang memiliki expertise atau memiliki pengetahuan terkait dengan apa yang nanti akan dilaksanakan di dalam masing-masing aktivitas di dalam proyek, sehingga sangat-sangat membutuhkan sebenarnya keterlibatan dari anggota tim ya, terutama juga pada saat mengestimasikan kebutuhan durasi dari masing-masing aktivitasnya gitu. Apabila project schedule ini dibuat hanya oleh seorang project manager ataupun project leader, maka biasanya project schedule ini tidak cukup detail ataupun tidak cukup membahas mengenai apa yang nanti akan dilaksanakan oleh masing-masing anggota timnya. Ya, seperti itu. Itu dua yang pertama. Kemudian yang selanjutnya itu umumnya project schedule itu kadang dibuat itu tanpa adanya suatu analisis yang mendalam ya, terutama dalam kaitannya dengan proses sequencing, kemudian juga adanya logical relationship atau hubungan logis ya, serta juga dependensi antar aktivitasnya ya. Tanpa adanya analisis mengenai dependensi, sequence, serta logical relationship dari masing-masing aktivitas, maka nanti di dalam schedule-nya itu nanti akan kelihatan bahwa hubungan antar satu aktivitas dengan aktivitas yang lain itu tidak cukup logis ya, tidak cukup logis, sehingga seakan-akan project schedule itu dibuat tanpa mempertimbangkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi project. Ya, biasanya seperti itu juga. Ya,
Kemudian yang selanjutnya terkait dengan project schedule juga, biasanya juga project schedule itu dibuat hanya sebagai formalitas. Ya. Formalitas dalam artian dibutuhkan hanya untuk memulai suatu project saja, namun kemudian setelah itu tidak dilakukan monitoring ya, ataupun controlling terhadap aktual pencapaian dari schedule-nya. Sehingga bisa jadi nanti akan ada gap ataupun ada perbedaan antara schedule awal dengan yang aktualnya dijalankan oleh tim. Ya. Dikarenakan yang namanya project pasti ada dinamika, pasti ada dinamika di dalam pelaksanaannya. Belum tentu semua apa yang sudah kita rencanakan di awal aktivitas ini bisa terlaksana sesuai dengan rencananya. Sehingga tanpa adanya monitoring dan controlling terhadap project schedule ini, itu ada kemungkinan bahwa nanti kita tidak bisa mengukur pencapaian dari schedule objektif secara lengkap ataupun secara dapat terukur. Ya, sehingga nanti kita tidak bisa juga melihat apakah proyek ini terukur nih tingkat kesuksesannya atau tidak. Ya, itu yang keempat. Ya. Yang terakhir atau yang kelima adalah project schedule ini sebagai salah satu baseline dari project itu seringkali diubah-ubah, ya. Seringkali diubah-ubah tanpa adanya suatu mekanisme change control yang terstruktur. Ya. Hal ini juga sebenarnya sangat-sangat kita hindari. Kenapa? Karena sebagai salah satu objektif ya dari project, di mana hampir semua project pasti menginginkan selesainya dalam on schedule ya, atau tepat waktu. Maka project schedule ini sangat-sangat menjadi suatu komponen yang penting untuk bisa mengukur tingkat kesuksesan dari suatu project. Ya. Apabila project schedule, terutama yang sudah menjadi schedule baseline itu diubah-ubah tanpa ada suatu mekanisme change control yang jelas, maka nanti kita akan kesulitan untuk mengukur apakah project ini sukses atau tidak. Ya. Okay. Terutama dalam kaitannya dengan pencapaian on schedule. Seperti itu. Okay. Ya. Wah, ini udah ada 5 kesalahan umum ya dari Bapak, tapi kira-kira ada tambahannya nggak nih Pak? So far sih seperti itu, karena kira-kira dari 5 ini yang merangkum kebanyakan kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi. Oke. Nah, terima kasih nih Pak ya untuk sharingnya. Tadi Bapak udah sharingin kalau 5 poin kesalahan umum yang sering terjadi ya Pak ya. Nah, untuk rekan-rekan profesional mungkin ada mau tambahan, boleh langsung di kolom komentar di bawah ini ya. Dan juga untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke rekan-rekan profesional lainnya. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye-bye. Action! Rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah ini ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan profesional yang menyaksikan. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye-bye!